Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa bernama Avalon sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah planet bernama Homestake 2. Misi perjalanan itu bertujuan untuk membuat peradaban baru di planet tersebut, dikarenakan bumi sudah mengalami overpopulasi. Pesawat ini membawa sekitar 5.000 orang penumpang dan 258 kru pesawat. Semua orang di pesawat ini tertidur di dalam kapsul hibernasi, dan pesawat dikendalikan oleh sebuah sistem pilot otomatis. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan, pesawat ini melewati sebuah ladang asteroid. Alhasil, sebuah asteroid yang berukuran besar pun menabrak pesawat tersebut. Tabrakan ini membuat pesawat berguncang dan sempat mematikan sistem di dalam pesawat. Karena kejadian ini, salah satu kapsul hibernasi di dalam pesawat mengalami kegagalan sistem yang membuat kapsul tersebut menyala dan terbuka. Di dalam kapsul tersebut terdapat seorang pria bernama James langsung terbangun dari tidur panjangnya. Sesaat setelah terbangun, James langsung disambut oleh pramugari hologram. Pramugari hologram tersebut mulai memberikan arahan kepada James. James kemudian mulai bersiap-siap dan menuju ke kamarnya. Lalu ia mandi dan memakai baju rapi untuk mengikuti briefing bersama kelompoknya. Namun saat James masuk ke dalam ruangan briefing, alangkah terkejutnya Mas James, dikarenakan ia tidak melihat seorang pun di ruangan tersebut. James pun mulai menyadari bahwa ia adalah satu-satunya penumpang di pesawat ini yang terbangun dari tidur panjangnya. Kemudian James berlari mengelilingi pesawat untuk mencari orang lain yang mungkin saja terbangun sama seperti dirinya. Namun ternyata ia tetap tidak menemukan orang lain yang terbangun di pesawat tersebut. James pun langsung mengecek ruang kokpit. Namun ruang itu tidak dapat dibuka oleh James. Ia pun lalu menuju ke ruangan observasi pesawat dan diberitahu oleh sistem Avalon bahwa perjalanan menuju ke Homestake 2 masih membutuhkan waktu sekitar 90 tahun lagi. Diketahui bahwa total pesawat ini melakukan perjalanan ke Homestake 2 akan makan waktu selama 120 tahun, yang artinya James ini bangun 90 tahun lebih awal. Secara normal, penumpang dan kru pesawat akan dibangunkan dari hibernasi 4 bulan sebelum mereka sampai di Homestake 2. James yang kebingungan pun kemudian mencoba mengirimkan pesan untuk melaporkan kejadian yang ia alami ke tim yang ada di bumi. Namun setelah ia mengirimkan pesan tersebut, sistem menjelaskan bahwa butuh waktu 19 tahun untuk pesan tersebut bisa sampai ke bumi, dan membutuhkan waktu 55 tahun lagi agar pesan balasan dari bumi bisa sampai ke pesawat tersebut. Setelah selesai kirim pesan, James kemudian keliling pesawat lagi. Terlihat ia merasa terkejut setelah melihat sesosok orang di dalam bar pesawat. Ternyata orang tersebut adalah seorang bartender yang bernama Arthur. Namun sayang, Arthur ini bukanlah manusia, melainkan sebuah robot android. Mengetahui hal itu, James pun kemudian pergi ke kantin pesawat. Di sini ia pun langsung memesan sebuah minuman mahal. Namun sayang, karena James ini termasuk penumpang kelas ekonomi, ia pun hanya bisa mendapatkan 1 gelas kopi hitam. Setelah ngopi santuy sejenak, James yang merupakan seorang ahli teknik mesin mulai mempelajari sistem dari kapsul hibernasinya untuk ia perbaiki, namun gagal. Ia pun lantas mencoba untuk menjebol pintu ruangan kokpit menggunakan palu. Namun ia kembali mengalami kegagalan. Alhasil James pun lantas memutuskan untuk pergi ke bar untuk curhat pada Arthur. Di sini Arthur menyarankan James agar James menerima nasib dengan menikmati hidupnya di pesawat sampai meninggal dunia. Mendengar hal itu, James pun akhirnya mulai mencoba menikmati hidupnya di pesawat tersebut. Terlihat James pun mulai meretas sistem keamanan sebuah kamar VIP untuk ia tinggali. Sampai pada akhirnya, tak terasa 1 tahun telah berlalu. James yang mulai merasa sangat kesepian, mulai berhalusinasi dan bermesraan dengan baju astronot. Terlihat James kemudian memakai baju astronot tersebut dan pergi keluar pesawat. Di sini, ia melihat luasnya alam semesta yang sangat indah.
Terlihat James mulai menangis meratapi nasibnya yang terjebak di pesawat luar angkasa sendirian dan merasa sangat kesepian. Setelah kembali ke dalam pesawat, James memiliki ide untuk melakukan bundir dengan cara kembali keluar pesawat tanpa memakai baju astronot. Namun karena masih takut tewas, James pun mengurungkan niatnya tersebut. Ia pun lantas berlari menuju ruangan kapsul hibernasi. Sesampainya di sana, James malah terpleset jatuh di dalam ruangan. Di sini tanpa sengaja, James melihat satu kapsul yang di dalamnya terlihat seorang wanita cantik bernama Aurora. Karena penasaran, James pun mulai melihat informasi dari sistem tentang siapakah Aurora itu. Akhirnya James pun tahu bahwa Aurora adalah seorang jurnalis yang mengikuti perjalanan ini untuk ditulis dan dibuat sebuah buku. James pun mulai penasaran dan tergila-gila dengan sosok Aurora. Sampai-sampai saat makan pun ia terlihat berada di samping kapsul Aurora. Karena rasa kesepian yang sudah tak tertahankan lagi, James pun mulai nekat untuk membuka kapsul milik Aurora. Dan akhirnya Aurora pun terbangun. James pun kemudian berbohong pada Aurora bahwa telah terjadi kesalahan sistem pada pesawat yang membuat kapsul hibernasi milik mereka berdua rusak dan membuat mereka terbangun lebih cepat dari yang lainnya. James pun juga bercerita pada Aurora bahwa butuh waktu 89 tahun lagi untuk sampai di planet tujuan mereka. Mendengar hal itu, Aurora pun langsung panik, namun langsung segera ditenangkan oleh Mas James. James mengatakan bahwa ia sudah terbangun sendirian selama 1 tahun di dalam pesawat tersebut. Mendengar cerita itu, Aurora pun merasa kasihan pada James. Saat Aurora istirahat di kamarnya, James pergi ke bar dan mulai curhat pada Arthur bahwa ia sudah membangunkan Aurora dengan sengaja dan ia meminta Arthur agar menjaga rahasia ini dari Aurora. Keesokan harinya, James dan Aurora terlihat sarapan bersama dan ternyata Aurora adalah seorang penumpang VIP sehingga ia dapat menu makanan yang sangat mewah. Berbeda dengan James yang hanya penumpang kelas ekonomi. Aurora yang kasihan melihat James akhirnya mengambilkan makanan enak untuk James. Di sisi lain, Aurora yang masih belum terima karena bangun terlalu cepat terus berusaha mencari cara agar bisa tidur lagi di kapsul hibernasi. Namun sama seperti James sebelumnya, Aurora pun gagal untuk hibernasi kembali. Waktu pun terus berjalan dan Aurora mulai terbiasa menikmati hidupnya di pesawat tersebut. Mulai dari jogging sampai berenang di kolam pesawat. Sampai pada akhirnya, Aurora memiliki ide untuk menuliskan pengalamannya tersebut dengan mewawancarai James sebagai narasumbernya. Dari sinilah awal mula kedekatan Aurora dan James terjadi. Mereka pun akhirnya sering menghabiskan waktu bersama. Sampai pada akhirnya James ini mulai memberanikan diri mengajak Aurora untuk berkencan. Terlihat Aurora pun merespon baik ajakan tersebut. Malam harinya mereka berdua pun akhirnya makan malam dengan suasana yang sangat romantis. Selesai makan malam, James berinisiatif mengajak Aurora keluar pesawat dan melihat luasnya alam semesta. Karena masih memakai gaun, Aurora pun harus melepas gaunnya tersebut agar bisa memakai baju astronot. Terlihat James mulai sakne melihat hal tersebut. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya keluar ke pintu pesawat dan menikmati pemandangan alam semesta yang sangat indah. Saat mereka sedang melayang-layang berdua di luasnya alam semesta, terlihat Aurora mulai jatuh cinta pada James. Sesampainya di dalam pesawat, mereka segera melepas helm astronot dan langsung melakukan adegan olahraga cocok tanam sampai lelah jiwa dan raga. Hari demi hari terlihat Aurora dan James semakin tambah mesra. Beberapa waktu kemudian, Avalon melewati sebuah bintang yang sangat indah. Ternyata hari ini bertepatan dengan ulang tahun Aurora. Tidak terasa, Aurora sudah terbangun selama 1 tahun. Mereka berdua pun lantas merayakan momen tersebut di restoran. Setelah itu, mereka pergi ke bar dan bertemu dengan Arthur. Di sini, James berkata pada Arthur bahwa ia dan Aurora sudah saling jatuh cinta. Jadi, tidak ada lagi rahasia di antara mereka berdua. Karena Arthur adalah sebuah robot android, maka Arthur kemudian mengulangi perkataan James tersebut di dalam sistemnya, sehingga menyimpulkan bahwa rahasia James yang membangunkan Aurora dulu sudah tidak berlaku lagi. Saat James pergi ke kamar mandi untuk bersiap melamar Aurora, Arthur mulai memberitahu
memberitahu Aurora bahwa James lah yang telah membangunkannya. Mengetahui hal tersebut, Aurora pun langsung marah besar pada James. Aurora pun mulai menangis sejadi-jadinya di dalam kamar. Bahkan saking kesalnya, saat James sedang tidur, Aurora mendatangi kamar James dan langsung menghajar James habis-habisan. Kini hari-hari James dilalui dengan terus meminta maaf pada Aurora, hingga ia menanam sebuah pohon di tengah lobi pesawat yang dipersembahkan untuk Aurora. Suatu hari, sistem pesawat kembali error yang menyebabkan James terjebak di sebuah lift dan menyebabkan mesin makanan menjadi tidak stabil. Tiba-tiba, mereka berdua dikagetkan dengan munculnya seseorang yang ternyata adalah kapten di pesawat tersebut. Ternyata sang kapten juga terbangun dari hibernasinya karena kegagalan sistem. Malam harinya, sistem gravitasi pesawat tiba-tiba hilang yang membuat kapten dan James melayang-layang saat tidur. Aurora yang sedang berenang pun menjadi terperangkap di dalam gelembung air. Untungnya, Aurora berhasil selamat karena sistem gravitasi kembali normal sebelum ia kehabisan nafas. Akhirnya mereka bertiga pun mulai mencari tahu masalah apa yang ada di kokpit pesawat. Dan ternyata masalah di pesawat ini sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya pada saat James terbangun. Sistem menunjukkan jika masalah ini tidak segera diatasi, maka pesawat tidak akan bisa mencapai tujuan. Saat akan mengecek mesin pesawat, sang kapten tiba-tiba pingsan. James dan Aurora pun lalu membawanya ke kapsul medis untuk diperiksa. Hasilnya, sang kapten hanya punya waktu beberapa jam lagi untuk bertahan hidup, sehingga sang kapten memutuskan untuk memberikan gelang aksesnya kepada James. Tidak selang berapa lama, pesawat mengalami malfungsi kembali, sehingga semua sistem pesawat menjadi error dan terlihat kejadian ini membuat Arthur menjadi tidak stabil. Alhasil, James dan Aurora pun memutuskan untuk baikan dan bekerja sama untuk memperbaiki pesawat tersebut. Lalu mereka berhasil menemukan adanya lubang di salah satu komponen mesin yang kemungkinan disebabkan oleh asteroid yang berhasil menembus dan merusak reaktor inti pesawat. James pun lalu mengganti komponen yang rusak itu. Namun reaktor ini masih tetap tidak stabil dikarenakan energi panas yang dihasilkan tidak bisa keluar secara maksimal. James pun kemudian mencoba menarik tuas pesawat, namun katup tersebut tetap tidak mau terbuka. Akhirnya James pun memutuskan untuk membuka katup tersebut secara manual dengan ia harus keluar dari pesawat. Di sini, Aurora sempat berkata pada James bahwa ia tidak bisa hidup di dalam pesawat tanpa James. Jadi, Aurora meminta pada James untuk kembali dengan selamat. James pun kemudian keluar menuju pintu reaktor pesawat. Sementara itu, Aurora tetap di dalam pesawat untuk menarik tuas katup tersebut. Karena saking panasnya, tuas reaktor pun menjadi sangat panas. Sedangkan pintu katup reaktor harus dipegang terus untuk dapat terbuka, agar energi panas dari reaktor dapat keluar secara maksimal. Artinya, James akan terbakar jika harus memegang pintu tersebut. Dengan berat hati, Aurora pun menarik tuas yang membuat api dari reaktor keluar dan langsung menyambar James. Alhasil, James pun akhirnya terlempar keluar angkasa karena tali pengamannya putus. Di dalam ruangan mesin, terlihat reaktor inti pesawat sudah kembali normal. Aurora yang mengetahui James terlempar keluar angkasa langsung bergegas menyelamatkan James. Setelah berhasil menyelamatkan James dan membawanya kembali ke dalam pesawat, Aurora langsung memeriksa James menggunakan kapsul medis. Terlihat hasil analisa dari kapsul medis tersebut memberitahukan bahwa James telah meninggal dunia. Tetapi Aurora terus meminta sistem kapsul medis untuk terus memacu alat kejut jantung pada James. Alhasil, James pun kembali hidup. Setelah pesawat Avalon sudah normal kembali, James dan Aurora kemudian mengeluarkan jasad kapten keluar angkasa. Di sini terlihat James yang sudah berhasil memperbaiki kapsul hibernasi menawarkan kepada Aurora untuk berhibernasi kembali agar Aurora bisa tetap hidup dan sampai di Homestake 2. Namun Aurora terlihat ragu-ragu mendengar penawaran James tersebut dikarenakan ia sudah sangat mencintai James. Suatu malam, terlihat James mulai melamar Aurora dengan memberikan sebuah cincin lamaran. Akhirnya, mereka memutuskan untuk hidup bersama di pesawat tersebut sampai tutup usia. 88 tahun kemudian, pesawat Avalon akhirnya akan segera sampai di Homestake 2. Semua penumpang dan kru terlihat dibangunkan oleh sistem yang ada di dalam pesawat tersebut. Terlihat semua orang disambut dengan rekaman suara dari Aurora. Saat kru pesawat menuju lobi, mereka pun dikejutkan dengan pemandangan lobi pesawat yang telah berubah segar dan hijau. Hal itu merupakan hasil karya dari James yang telah menanam pohon yang dipersembahkan untuk Aurora. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak? Jangan lupa komen di kolom komentar ya guys. Oke, jangan lupa di like dan di share.
Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad, enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu. Bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya. Kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.